Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Khotim bersama teman-teman ingin menjelaskan materi tentang korosi. Di sini saya selaku pemimpin dari kelompok. Nama saya Khairul Khotim dan juga ada Muhammad Bayu Satrio, Muhammad Zainal Abidin, Muhammad Husam Dewanata, dan Muhammad Rafi Akbar Yudhistira. Langsung saja kita lanjut ke kedua. Tentang korosi, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian korosi, proses korosi, faktor penyebab korosi, jenis-jenis korosi, dan cara mencegah korosi. Yang pertama, pengertian korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa umum, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Proses korosi. Logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Peristiwa korosi merupakan proses elektrokimia, yaitu proses perubahan reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari besi berlaku sebagai kutub negatif atau elektroda negatif, anoda, sementara bagian yang lain sebagai kutub positif atau elektroda positif atau katoda. Elektron mengalir dari anoda ke katoda sehingga terjadilah proses korosi atau karat. Ion 2. Ion 2 yang terbentuk pada anoda selanjutnya teroksidasi menjadi ion besi atau ion 3 yang kemudian membentuk senyawa oksidasi terhidrasi atau karat besi yang rumusnya Fe2O3NH2O. Korosi melibatkan adanya gas oksigen dan air. Korosi besi ternyata dipercepat oleh beberapa faktor seperti tingkat keasaman, kontak dengan elektrolit, kontak dengan pengotor, kontak dengan logam lain yang kurang aktif atau logam nikel, timah, tembaga, serta keadaan logam besi itu sendiri, kerapatan atau kasar halusnya permukaan. Berikut adalah rumus dari korosi. Korosi besi pada kondisi netral atau basa. Reaksi di anode. Reaksi di anode pada korosi besi pada kondisi netral atau basa, yaitu FeS Fe2 plus 2E. Korosi besi pada kondisi asam Fe2 plus 2E min. Reaksi di anode di katode pada kondisi netral atau basa, setengah O2 plus H2O plus 2E menghasilkan 2OH. Reaksi di katode pada kondisi asam, O2 plus 4H plus 4E menghasilkan 2H2O. Next. Ya, akan saya lanjutkan. Korosi, serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Selanjutnya, korosi kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji mineralnya. Contohnya, biji mineral logam besi di alam bebas ada dalam bentuk senyawa besi oksida atau besi sulfida. Setelah diekstraksi dan diolah, akan dihasilkan besi yang digunakan untuk pembuatan baja atau baja panduan. Selama pemakaian, baja tersebut bereaksi dengan lingkungan yang menyebabkan korosi atau kembali menjadi senyawa besi oksida. Lalu deret Volta dan hukum Nernst akan membentuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya korosi.
Lalu kecepatan korosi sangat bergantung pada banyak faktor, seperti ada atau tidaknya lapisan oksida, karena lapisan oksida dapat menghalangi beta potensial terhadap elektroda lainnya yang akan sangat berbeda bila masih terpisah dari oksida. Selanjutnya, faktor penyebab korosi. Yang pertama, kelembaban udara atau uap air. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara yang banyak mengandung uap air atau lembab akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, adanya oksigen. Udara yang mengandung gas oksigen akan menyebabkan terjadinya korosi. Yang ketiga, larutan garam. Elektrolit atau asam atau garam merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Hal itu menyebabkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Ya, yang pertama, lapisan permukaan logam yang tidak rata. Permukaan yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya berperan sebagai anoda dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sukar terjadi. Sebab sukar terjadi, kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katode. Lalu keberadaan zat pengotor. Zat pengotor permukaan logam dapat menyebabkan terjadi reaksi reduksi tambahan sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Sebagai contoh, adanya tumpukan debu karbon dari hasil BBM pada permukaan logam maupun mempercepat reaksi reduksi gas oksigen pada permukaan logam. Dengan demikian, peristiwa korosi akan terjadi lebih cepat. Lalu ada kontak dengan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam dalam air laut dapat mempercepat laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan. Sedangkan konsentrasi elektrolit yang besar dapat melakukan laju aliran elektron sehingga korosi meningkat. Lalu temperatur. Temperatur mengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Secara umum, semakin tinggi temperatur, maka akan semakin tinggi terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya temperatur, maka meningkat pula energi kinetik partikel, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Efek korosi yang disebabkan oleh pengaruh temperatur dapat dilihat dari perkakas atau mesin dalam pemakaiannya menimbulkan panas akibat gesekan. Lalu ada pH. Peristiwa korosi pada kondisi asam, yakni pada kondisi pH lebih kecil daripada 7, semakin besar karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode, yaitu 2H plus Ag plus 2E- sama dengan H2. Adanya reaksi reduksi tambahan pada katode menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi sehingga laju korosi pada permukaan logam semakin besar. Lalu ada efek galvanic coupling. Kemurnian logam yang rendah mengindikasikan banyaknya atom-atom unsur lain yang terdapat pada logam tersebut yang memicu terjadinya efek galvanic coupling, yakni timbulnya perbedaan potensial pada permukaan logam akibat perbedaan E derajat antara atom-atom unsur logam yang berbeda dan terdapat pada permukaan logam dengan kemurnian yang rendah. Efek ini memicu korosi pada permukaan logam melalui peningkatan reaksi oksidasi pada daerah anoda. Dan terakhir, mikroba. Adanya koloni mikroba pada permukaan logam dapat menyebabkan peningkatan korosi pada logam. Hal ini disebabkan karena mikroba tersebut mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi bagi keberlangsungan hidupnya. Mikroba yang mampu menyebabkan korosi antara lain protozoa, bakteri besi, mangan oksida, bakteri reduksi sulfat, dan bakteri oksidasi sulfida, Thiobacillus thiooxidans, Thiobacillus ferrooxidans. Jenis-jenis korosi. Yang pertama adalah uniform attack atau korosi seragam. Yang kedua, leading corrosion atau
korosi sumur. Yang ketiga, erosion corrosion atau korosi erosi. Yang keempat, galvanis corrosion atau korosi galvanis. Yang kelima adalah stress corrosion atau korosi tegangan. Yang keenam, crevice corrosion atau korosi celah. Yang ketujuh, korosi mikrobiologi. Dan yang terakhir, fatigue corrosion atau korosi lelah. Uniform attack atau korosi serangan adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. Biasanya ini terjadi pada plat baja atau profil logam homogen. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara diberi lapis pelindung yang mengandung inhibitor seperti gemuk. Selanjutnya adalah pitting corrosion atau korosi sumur, yaitu korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, yang dimana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur atau lubang-lubang. Yang kedua adalah erosion corrosion atau korosi erosi. Korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propel. Selanjutnya, galvanis corrosion atau korosi galvanis. Korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik yang akan terkorosi. Selanjutnya, stress corrosion atau korosi tegangan. Terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk, yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus atau seperti tegangan atau ditekuk dan lain-lain, sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Korosi celah. Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain, diantaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut kaya disbanding pada bagian dalam, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik. Selanjutnya, korosi mikrobiologi. Korosi yang terjadi karena mikroba, mikroorganisme yang mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan, pengaruh inisiasi atau laju korosi di suatu area. Mikroorganisme umumnya berhubungan dengan permukaan korosi, kemudian menempel pada permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis untuk biodeposit. Lapisan film tipis atau biofilm, pembentukan lapisan tipis saat 2-4 jam penyelupan sehingga membentuk lapisan ini terlihat hanya bintik-bintik dibandingkan menyeluruh di permukaan. Selanjutnya, korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap,
pengeboran minyak, dan propeller kapal. Cara mencegah korosi. Yang pertama ada mencegah dengan oksigen atau air. Yang kedua, pemakaian logam alloy. Pemakaian logam alloy atau panduan logam yang bersifat tahan kuat dengan cara pembentukan lapisan pelindung. Misalnya besi dicampur dengan logam Ni dan Cr menjadi baja stainless. Sekitar 72% Fe, 19% Cr, 9% Ni. Yang kedua, menaikkan tegangan elektroda. Selanjutnya, pemakaian lapisan pelindung. Pemakaian lapisan pelindung dengan cara pengecetan dan pelapisan senyawa organik atau pelumas. Selanjutnya, ada pelapisan dengan gelas, pelapisan dengan logam, dilapisi logam yang lebih mulia, dilapisi logam lebih mudah teroksidasi, menanam batang logam yang lebih aktif dengan logam besi dan dihubungkan, dicampur dengan logam lain, perlindungan katoda atau pengorbanan anoda. Elektrokimiawi dengan cara eliminasi perbedaan tegangan. Yang pertama ada menaikkan kemurnian logam, mencegah kontak dua logam. Ketiga, memakai inhibitor. Yang keempat, isolasi logam dari larutan dan lain-lain. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya terangkan. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu ada 5 tabung. Dan soalnya yaitu paku yang paling cepat mengalami korosi terdapat pada gambar nomor atau tabung nomor. Jawabannya adalah itu, tabung nomor 4. Untuk pembahasan soal nomor 1, jadi penyebab utama terjadinya korosi pada besi adalah bila besi tersebut berada pada medium yang mengandung O2 atau oksigen dan H2O atau hidrogen. Kelima paku atau kelima tabung itu berada pada posisi yang tertutup. Di dalam masing-masing tabung terdapat udara dan cairan tertentu. Jenis cairan ini yang membedakan kelima tabung tersebut. Kemudian mari kita amati itu kelima tabung tadi. Untuk tabung yang pertama, itu paku berada di antara air atau H2O. Udara yang berada di atas air dapat masuk ke dalam air, sehingga air berada dalam medium yang mengandung O2 dan H2O. Jadi artinya ini itu ya, korosinya cepat. Untuk tabung nomor 2, paku berada pada medium CaCl atau kalsium karbonat. Anhidrat atau tanpa kandungan air. Sedangkan CaCl2 bersifat menyerap uap air dalam tabung sehingga kandungan H2O dalam tabung sangat sedikit. Jadi artinya korosinya lambat. Untuk yang tabung nomor 3, paku berada di dalam air yang sudah dididihkan. Air yang sudah mendidih mempunyai kandungan O2 yang lebih sedikit. Artinya korosi lambat. Untuk tabung yang nomor 4, paku berada pada larutan NaCl. Sedangkan garam NaCl bersifat elektrolit yang dapat mempercepat terjadinya reaksi oksidasi. Artinya proses korosi di sini lebih cepat daripada keempat paku yang tadi. Untuk yang terakhir yaitu tabung nomor 5, paku berada dalam minyak tanah. Meskipun O2 bisa menembus minyak, namun H2O tidak dapat menembusnya. Jadi korosinya lambat di sini. Jadi kesimpulannya, paku yang paling cepat mengalami korosi terdapat pada gambar nomor 4 atau tabung nomor 4. Untuk contoh soal nomor 2, di sini sama ada 5 tabung dan 5 paku. Dan soalnya yaitu proses korosi yang berlangsung paling lambat jawabannya adalah gelas atau tabung nomor 4. Untuk pembahasannya, tabung nomor 1
paku berada pada tabung terbuka sehingga O2 dapat masuk. Tetapi di dalam tabung terdapat CaCO3 atau kalsium karbonat yang bersifat menyerap H2O sehingga udara tetap kering. Artinya lambat korosi. Kemudian untuk tabung nomor 2, paku berada pada tabung terbuka yang berisi air atau paku berada pada medium yang mengandung O2 dan H2O. Artinya korosi cepat di sini. Untuk tabung nomor 3, paku berada pada tabung tertutup yang berisi air. Meskipun tabung tertutup, tetapi di dalamnya masih tersisa udara sehingga masih memungkinkan paku berkarat. Jadi untuk korosinya agak lambat. Kemudian untuk tabung nomor 4, paku berada pada medium tertutup yang berisi minyak, berarti jumlah O2 atau oksigen dalam tabung terbatas dan H2O tidak dapat menembus minyak. Artinya pada tabung nomor 4 ini paku sangat lambat korosi. Untuk tabung nomor 5, paku berada pada tabung terbuka yang berisi air garam. Sedangkan air garam bersifat elektrolit yang dapat mempercepat reaksi oksidasi. Jadi sangat cepat korosinya. Kesimpulannya dari kelima tabung ini, proses korosi yang berlangsung paling lambat adalah nomor 4. Jadi untuk soal yang ketiga ini, untuk contoh soal yang ketiga ini, di sini ada pertanyaan ya, yaitu perlindungan korosi yang paling tepat dilakukan untuk melindungi logam pada bagian mesin yang berputar adalah, jadi di sini jawabannya adalah C ya, yaitu melumuri dengan oli. Kemudian untuk pembahasan soal nomor 3, itu yang pertama yaitu bagian mesin yang berputar rentan terjadi gesekan dan cepat aus. Oleh karena itu, perlindungan korosi dengan cara dicat dibuat paduan logam, perlindungan katodik, apalagi dibuat dengan emas atau dibalut dengan emas, sangatlah tidak efektif. Jadi perlindungan katodik sangat cocok untuk logam yang digunakan pada bangunan tinggi menjulang seperti menara atau cerobong asap. Untuk kesimpulannya, perlindungan korosi yang paling tepat pada bagian mesin atau komponen yang berputar adalah melumuri dengan oli, yaitu jawabannya C. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.